PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama saya Dila. Sahabat PKU, kali ini kita akan berbincang mengenai apa itu lensa kontak dan serba-serbinya. Sudah hadir bersama kita kali ini Dr. Rohmat, spesialis mata. Ya, tanpa berlama-lama, langsung saja kita sapa. Apa kabar Dr. Rohmat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKU semua, alhamdulillah pada pagi ini saya diberikan sehat, ya, tidak kurang sesuatu apa, Mbak, ya. Monggo. Ya, alhamdulillah ya dokter ya, kita diberi kesehatan ya. Sekarang memang sehat itu adalah sebuah hal yang patut untuk sangat disyukuri ya. Betul, dok ya. harganya mahal, Mbak. Betul. Ya, dokter, kita akan berbincang mengenai lensa kontak ini ya dokter ya. Sebagai Mbak, spesialis mata nih saya penasaran sekali nih dok tentang lensa kontak. Nah, kalau kita lihat sekarang ini lensa kontak kan bukan sebuah hal yang aneh lagi ya dok. Betul, ya. Mbak, sudah sangat umum ya dok ya, seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih lensa kontak itu seperti itu? Mungkin beberapa sahabat PKU ada yang belum mengerti ya. Lensa kontak itu apa? Selamat pagi sahabat PKU. Ya, jadi pagi ini kita bertemu dengan topik lensa kontak ya. Lensa kontak ini sudah kelihatannya sudah masyarakat ya, hampir semua mengetahui. Jadi lensa kontak itu adalah suatu lensa tapi yang berbahan lentur ya. Jadi tapi tipis sekali dan berbentuk cekung, Mbak, ya. Cekung ya, karena dia akan ditempelkan pada kornea mata. Jadi dan bentuknya adalah transparan ya, transparan. Kalau yang tapi ada juga yang untuk kosmetik itu ada yang berwarna-warni ya, itu biasanya untuk penari atau selebritis lah, itu banyak sekali yang pakai itu. Tapi kalau untuk yang lensa untuk koreksi itu biasanya transparan gitu, Mbak, ya. Baik, berarti untuk lensa yang digunakan bagi mereka yang mungkin ada gangguan terkait dengan penglihatan seperti itu ya dokter, biasanya itu berwarna bening. Iya, betul, transparan ya, Mbak. Oke. Nah, sebenarnya dokter, untuk pemakaian lensa kontak ini kenapa sih kok disarankan untuk menggunakan lensa kontak? Kenapa kok tidak pakai kacamata? Mungkin perbedaannya dulu deh dokter. Ya, jadi gini, Mbak, ya. Jadi karena apa? Lensa kontak itu praktis ya, praktis dibanding dengan kacamata, bisa dipakai ya. Kemudian untuk penglihatan, untuk lensa kontak ya, itu semua pandangan untuk kanan kiri itu bisa jelas ya, bisa jelas. Jadi tidak hanya berfokus pada depan saja, tapi samping kiri, samping kanan itu bisa jelas ya. Dokter, lain dengan kacamata. Kalau kacamata yang apalagi yang kacamata tebal ya, misalkan plus yang tebal atau minus yang tebal, itu hanya berfokus pada depan saja. Untuk daerah sekitarnya, kanan kiri, samping itu biasanya blur ya. Jadi tidak bisa jelas ya. Kemudian kacamata biasanya ya, kalau yang lensanya tinggi itu berat ya. Iya, betul. Berat ya. Tapi kalau untuk lensa walaupun tinggi itu tetap enak dipakai ya. Jadi tetapi ya itu kita harus mengetahui ya bagaimana cara-cara memakai lensa kontak. Kapan kita harus melepas, kapan kita harus pakai ya, jadinya tidak bisa terus-terus, Mbak, ya. Oke. Gitu. Berarti memang secara kelebihan ini lensa kontak itu bisa dikatakan lebih praktis ya dokter ya. Karena dia itu satu lentur, kemudian mau dari segi arah pandang samping, depan itu lebih jelas seperti itu ya dokter ya. Semua itu kacamata ada kelebihannya, ada kekurangannya. Demikian juga pada lensa kontak ada kelebihannya, ada kekurangannya juga ya dokter ya. Kekurangannya apa dokter? Apa mungkin manfaatnya dulu deh? Ya, manfaat jelas. Dia akan, kalau untuk koreksi mata minus atau mata plus, dia lebih akurat ya. Lebih akurat ya dokter. Kacamata. Tapi itu kekurangannya ya, Mbak, ya. Itu kalau tidak bisa dipakai terus-menerus ya. Oh, tidak bisa ya dokter ya? Jadi harus ada jeda untuk dilepas ya. Jadi maksimum itu 8 sampai 10 jam harus
lepas. Ya. Kemudian kalau sedikit saja kita mengalami gangguan mata, misalnya ada iritasi, mata merah, itu harus cepat-cepat dilepas. Ya. Karena apa? Karena bisa terjadi kan infeksi. Kalau infeksi, ya dengan sendirinya infeksinya akan masuk antara kornea dengan lensa, sehingga menyebabkan infeksi pada kornea, yang sehingga ini perlu pengobatan yang tepat, ya. Begitu. Jadi sesungguhnya lensa kontak ini punya kelebihan, tapi ternyata ada resiko-resiko juga. Betul, ya dokter, Mbak. Ya. Sebenarnya apakah kalau pakai kacamata itu juga terhindar dari resiko, dokter? Ya, resiko semua ada resiko. Tetap ada resikonya ya, dokter ya. Jadi semua ada. Kalau pakai kacamata misalnya kan ada trauma, kacanya bisa masuk ke mata, itu betul. Mbak ya. Tapi untuk pelindung memang pelindung ya Mbak ya, untuk dari debu, dari lebih bagus kacamata ya dokter ya. Oke. Nah, apakah semua orang itu bisa menggunakan lensa kontak, dokter? Saya penasaran ya, apakah dari anak-anak hingga dewasa, lansia seperti itu boleh semuanya pakai lensa kontak? Begini Mbak ya, penggunaan lensa kontak itu tentunya dengan hati-hati ya. Jadi harus tahu bagaimana pemasangannya ya, terus kapan dirawat, kapan dilepas ya. Sehingga kalau semua orang memakai, misalnya pada anak-anak ya, anak-anak itu kelihatannya belum mengetahui ya bagaimana perawatannya ya, sehingga harus dibimbing kalau memang harus pakai. Tapi sebaiknya kalau menurut saya ya, untuk anak-anak itu pakai kacamata dulu saja. Karena apa? Mungkin dia tidak tahu itu iritasi atau apa, ya diamkan saja. Betul. Ya ditetesi saja. Padahal itu bahaya sekali kalau sampai terjadi mata merah. Ya. Sampai dikucek gitu apalagi. Kemudian pada orang-orang tua juga itu biasanya air matanya sudah berkurang, Mbak. Ya, jadi produksi air mata sehingga untuk membasahi lensa dan bola mata itu berkurang, sehingga kalau memakai harus sering kali ditetesi dengan air mata buatan. Seperti itu. Berarti memang benar-benar harus tahu ya dokter ya, meskipun lensa kontak ini bisa dikatakan praktis, tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku seperti itu. Iya Mbak, jadi memang semua ada kelebihan dan kekurangannya. Apalagi kalau lensa kontak itu sebaiknya tidak dipakai untuk naik motor. Ya. Oh begitu dokter. Ya, karena apa? Karena kalau toh dipakai itu juga harus dilindungi dengan kacamata dan kaca helm. Ya. Karena apa? Karena kalau dia kena debu atau kena kotoran, mata jadi merah, maka dia lensa itu harus cepat dibuka. Tidak boleh dipakai terus. Tidak boleh hanya ditetesi dengan obat mata. Ya. Karena apa? Karena terjadi risiko infeksi. Ya, kalau terjadi infeksi seperti saya katakan tadi itu harus dengan pengobatan yang tepat. Kalau enggak, nanti terjadi radang kornea, bisa terjadi ulkus. Ulkus itu koreng pada kornea. Ya, dan ini juga sering saya dapati ya, itu karena tidak pernah dilepas ya. Terus setelah itu datang sudah merah, sudah berat lah ya. Pasien-pasien yang menggunakan lensa kontak seperti itu ya dokter. Yang tidak mengikuti aturan-aturannya. Misalnya malam hari sebaiknya itu dilepas Mbak. Ya. Waktu tidur begitu dokter? Dilepas ya, karena tidak tahu kita ya, meskipun itu merem ya. Betul. Oke. Kalau untuk batasan umur mungkin bisa disebutkan dokter untuk amannya. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.